Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampuh Ibu Dr. Haji Syamsida MPD, beserta dengan Ibu dosen mitra, Ibu Dr. Anda Ratnawati Tawani M.Hum, selaku dosen dari mata kuliah Sosiologi dan Psikologi Tata Boga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Josephine Marta Agustin Laupa, dengan nomor induk mahasiswa 22020760107 dari Prodi 4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil observasi saya terkait dengan industri usaha Tata Boga. Baik, observasi saya pada video kali ini bertempatan di Social Barn, Makassar, Sulawesi Selatan. Social Barn itu sendiri dapat dikategorikan sebagai kafe dan juga restoran, yang mana usaha tersebut itu memiliki filosofi tersendiri, di mana kata sosialnya itu berarti representasi manusia dan komunitas, sedangkan kata barn itu sendiri merupakan wadah. Sehingga jika dipadukan kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai wadah sosialisasi. Social Barn itu sendiri pertama kali buka di Palopo, Sulawesi Selatan pada tahun 2017. Kemudian usaha tersebut membuka cabang di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Owner dari usaha tersebut adalah Bapak Asari M. Yasin, yang mana usaha tersebut dan yang menjadi tempat observasi saya beralamatkan di Jalan Dr. Sutomo nomor 30, Makassar, Sulawesi Selatan. Usaha tersebut juga mulai beroperasi pada pukul 8 pagi hingga pada pukul 11 malam. Baik, selanjutnya yaitu tipe pelayanan. Menurut saya pribadi, jika dilihat dari beberapa aspek, usaha tersebut atau social barn mampu menjalankan usahanya dengan baik, bahkan menjalankan pelayanannya dengan sangat excellent service. Yang mana hal tersebut dapat ditandai dan yang saya lihat, waiters atau karyawan di sana mampu memberikan 3S, yakni senyum sapa salam kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, membuka dan menutup pintu untuk pelanggan yang hendak masuk ataupun yang keluar. Yang ketiga, cepat tanggap kepada pelanggan. Seperti contohnya, menawarkan bantuan atau bahkan pelayan di sana menanggapi respon pelanggan terkait pesanan dengan sangat cepat. Kemudian yang keempat, selalu mengucapkan magic words, yakni seperti terima kasih, maaf, dan juga tolong kepada semua pelanggan yang ada di sana, serta karyawan di sana selalu menjaga penampilan agar bersih dan juga rapi. Poin selanjutnya yaitu sistem pelayanan. Sistem pelayanan di Social Barn yaitu yang pertama 3S, yakni senyum, sapa, dan salam. Seperti contohnya, pada saat tamu masuk ke dalam kafe ini, karyawan akan membukakan pintu sembari senyum lalu berkata, "Selamat datang di Social Barn, untuk berapa orang?" Lalu yang kedua, waiters akan mengantarkan tamu ke meja yang kosong sesuai dengan jumlah tamu yang datang di Social Barn. Selanjutnya, pemesanan menu. Waiters akan memberikan buku menu Social Barn untuk dapat dilihat dan juga dapat dipesan oleh tamu tersebut. Kemudian, waiters akan mencatat pesanan tersebut dengan menggunakan tablet sebagai pengganti kertas dan juga pulpen. Selanjutnya, waiters akan mengantarkan pesanan, di mana waiters akan mengantarkan pesanan tersebut sesuai dengan orderan tamu setelah melakukan pemesanan di tablet tersebut. Lalu setelah selesai, biasanya waiters akan mengarahkan tamu untuk melakukan pembayaran ke kasir jika tamu telah selesai makan dan minum. Lalu yang terakhir, tamu akan diantar oleh waiters setelah melakukan pembayaran sampai ke pintu keluar dengan ucapan terima kasih dan selamat datang kembali. Selanjutnya yaitu tipe interaksi, di mana interaksi yang saya lihat di sana, baik kepada sesama karyawan atau kepada pelanggan itu sendiri, masuk ke dalam definisi interaksi yang baik, yaitu timbal balik. Hal tersebut saya lihat dan saya tandai seperti waiters sangat berkomunikatif, serta cepat dan tanggap seperti contohnya tamu yang datang diantarkan ke meja yang kosong, kemudian dilayani dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga, sesama karyawan memiliki interaksi yang baik. Kemudian, sesama karyawan juga memiliki kerjasama yang baik serta teliti agar tidak ada kesalahpahaman dari orderan tamu. Setelah itu, yang terakhir atau yang keempat, baik kepada sesama karyawan ataupun sesama pelanggan, waiters di sana berinteraksi dengan bersikap sopan santun seperti menjaga tutur kata, bahasa, serta sikap.
Baik, poin selanjutnya yaitu sistem pembayaran di social barn. Jika dibandingkan dengan sistem pembayaran dahulu yang lebih sering menggunakan uang tunai atau cash, atau bahkan ada juga yang barter, kini social barn sudah mulai mengikuti perkembangan zaman yang lebih modern dengan sistem pembayaran seperti satu, menggunakan atau kartu seperti kartu debit, kartu kredit, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan QR code seperti kris. Yang terakhir, menggunakan cash atau uang tunai. Dengan begini dapat saya simpulkan bahwa sistem pembayaran dahulu dengan yang sekarang sudah cukup lebih maju dan bahkan lebih modern dari yang sekarang tanpa harus menggunakan uang tunai atau uang cash sesuai dengan kenyamanan transaksi dari tamu tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sistem pemasaran. Yang saya ketahui jika sistem pemasaran orang dahulu lebih sering menggunakan dan memanfaatkan poster, reklame, majalah, radio, bahkan koran, kini seiring berkembangnya teknologi di era sekarang ini, social barn menggunakan berbagai media untuk sistem pemasarannya. Seperti contohnya pada akun media sosial, dalam akun Instagram, WhatsApp, dan ada juga review dari tamu yang datang pada video aplikasi TikTok. Yang kedua yaitu diskon. Tidak dipungkiri bahwa diskon bisa juga menjadi sarana atau sistem pemasaran yang baik agar tamu dapat berkunjung dan merasakan menu dari diskon tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu desain atau furniture pada cafe social barn. Tidak dipungkiri kembali bahwa social barn memiliki desain atau furnitur cafe yang cukup unik dan menurut saya pribadi cukup berbeda dari kafe-kafe lainnya yang pernah saya datangi. Sehingga dengan begini dapat memungkinkan orang-orang untuk bersuah foto pada spot-spot tertentu lalu mengunggahnya di media sosial dan hal tersebut bisa saja menjadi pemasaran yang baik untuk cafe atau social barn tersebut. Baik, poin pembahasan saya selanjutnya yaitu mengenai pola perilaku dan pola pikir. Berdasarkan apa yang saya lihat dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan secara umum yang menjadi perbandingan pola pikir dan pola perilaku dahulu serta yang sekarang, satu ada pada karyawan, yang mana karyawan yang sekarang mulai mengetahui standar pelayanan yang baik seperti apa, kemudian menerapkan standar pelayanan internasional dalam melayani tamunya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah karyawan yang sekarang memiliki pengetahuan dan skill yang lebih seiring berkembangnya zaman. Kemudian yang kedua pada pelanggan. Menurut saya pribadi, seiring berkembangnya teknologi dan media sosial yang semakin canggih, pelanggan di era sekarang ini menurut saya mulai mencoba dan mengikuti perkembangan makanan serta minuman dari luar Nusantara atau luar negeri, seperti makanan croissant atau steak, dan jarang mulai memilih makanan Nusantara karena hedonisme atau FOMO. Yang ketiga atau terakhir yaitu usaha, di mana usaha di era ini mulai menjual dan menawarkan berbagai hidangan di luar Nusantara karena menyesuaikan target pasar terkini atau di era ini, serta membuat kafe dengan desain kekinian karena mengikuti target pasar terkini seperti diperuntukkan untuk anak muda, dewasa, lansia, ataupun di kalangan anak-anak. Baik, poin pembahasan saya selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yang mana social barn memiliki banyak variasi menu yang beragam, mulai dari makanan, minuman, hingga pastry bakery juga ada di sana. Memiliki desain interior dan furnitur yang kekinian dan unik, serta pelayanan yang baik atau excellent service. Kemudian yang kedua yaitu opportunities atau peluang, yang mana desain interior social barn berbeda dari cafe lainnya. Kemudian pelayanan dari waiters di sana berbeda. Mengapa? Karena menggunakan headset talkie-walkie sebagai alat komunikasi mereka, walaupun sesama karyawan ataupun sesama waiters. Kemudian yang ketiga yaitu weakness atau kelemahan, di mana menurut saya harga dari usaha tersebut relatif cukup mahal untuk mahasiswa seperti saya. Namun harga tersebut dapat dipertimbangkan karena memiliki pelayanan yang baik serta fasilitas yang menunjang seperti wifi dan parkiran yang luas untuk mobil maupun motor. Kemudian yang terakhir yaitu threats atau ancaman, di mana jika terjadi inflasi maka harga bahan pangan akan menjadi naik dan maraknya kafe yang kekinian dan modern dengan harga yang relatif lebih murah atau lebih terjangkau untuk kalangan mahasiswa seperti saya. Selanjutnya yaitu dokumentasi tambahan.
Pada gambar yang pertama, di sebelah ujung kiri slide, dapat dilihat bahwa penampilan waiters di sana atau di usaha tersebut berpenampilan sangat rapi dan juga bersih. Kemudian, pada saat memanggil waiters lainnya, waiters tersebut cukup memanggilnya menggunakan headset talkie-walkie, sehingga hal tersebut dapat mempercepat respon ketika ada kesalahan dalam sebuah orderan tamu. Kemudian terdapatnya logo serta nama usaha dalam gelas dan juga piring dalam usaha tersebut. Kemudian foto yang terakhir sebelah ujung kanan, selain fasilitas wifi atau toilet yang bersih serta parkir untuk mobil dan motor yang luas, usaha tersebut juga menyediakan bagi siapa saja, khususnya tamu yang menggunakan sepeda pada saat datang atau berkunjung di usaha tersebut. Baik, adapun hasil kesimpulan dari observasi saya pada kesempatan kali ini yaitu Social Barn merupakan salah satu usaha kafe dan juga restoran yang tidak hanya excellent service tetapi mampu mengikuti perkembangan zaman di era modern saat ini. Social Barn juga merupakan salah satu contoh usaha tata boga yang sudah modern dan tidak lagi kuno bagi kalangan remaja seperti saya ini. Usaha modern seperti ini tentu saja akan memudahkan saya sebagai tamu dan juga akan memudahkan karyawan yang bekerja di sana karena sistem-sistemnya yang modern. Hal tersebut juga lah yang akan membuat saya menjadi nyaman, mulai dari menu yang ditawarkan hingga desain dan juga sistem yang praktis. Sehingga yang dapat saya simpulkan secara lebih rinci lagi bahwa baik usaha modern ataupun usaha lawas itu tergantung kepada bagaimana sistem pengelolaannya serta bagaimana menjalankannya agar usaha tersebut tetap berjalan sampai mencapai tujuan usaha tersebut. Itulah tadi hasil observasi saya terkait usaha industri tata boga. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan nama gelar, kata, bahasa, serta kalimat yang salah atau yang tidak sesuai. Sekiranya hasil observasi saya dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini dan dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja yang melihat dan mendengarkan video ini. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.